ada satu namanya pelayan yang paling berbahaya, yaitu apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Itu pelayan paling berbahaya. Ulangi ya, melayani pekerjaan Tuhan. Saya tanya, di bawah ada, kalau di gereja di AMSO ada security, saya itu duduk lihat security, saya perhatikan ada yang bagian ngatur mobil parkir, ya toh? Ada bagian cleaning service, membersihkan. Mereka itu melayani pekerjaan Tuhan enggak? Saya tanya, perhatian baik, orang yang melayani pekerjaan Tuhan sama orang yang melayani Tuhan, itu langit bumi loh Bapak Ibu. Untuk orang melayani pekerjaan Tuhan, engkau nggak perlu berdoa, engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tapi untuk engkau melayani Tuhan secara pribadi, engkau nggak bisa tanpa menghidupi firman Tuhan. Pelayan pertama itu melayani pekerjaan Tuhan. Engkau nggak perlu berdoa, engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan. Engkau nggak perlu berpuasa, engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan. Engkau nggak perlu bayar harga, engkau bisa melayani pekerjaan Tuhan. Tapi untuk engkau melayani Tuhan, engkau nggak bisa tanpa ada harga yang engkau bayar. Satu, pelayanan pertama itu pelayanan melayani pekerjaan Tuhan. Pelayanan yang kedua yang paling berbahaya itu melayani diri sendiri. Tidak semua orang pelayan Tuhan itu melayani Tuhan. Memang statusnya melayani Tuhan, pelayan Tuhan, atributnya pelayan Tuhan, jabatannya pelayan Tuhan, ibadahnya pelayan Tuhan. Tapi di dalam pelayan dia, yang dia senterkan itu dirinya sendiri. Puji Tuhan, di sini nggak ada. Ada yang tahu? Hati-hati Bapak Ibu. Apakah semua WL pemain musik seperti ini, multimedia seperti saya begini, apakah Anda yakin yang kita layani itu Tuhan? Belum tentu. Pelayanan entry level itu melayani pekerjaan Tuhan. Naik level melayani diri sendiri. Bayangin kalau engkau ada di rumah Tuhan, engkau punya jabatan pekerjaan sebagai pelayan Tuhan, tapi sesungguhnya yang kau layani sama dirimu sendiri. Kenapa Marta gagal di dalam Lukas pasal 10? Karena Marta melayani dirinya sendiri. Tuhan bicara sama Marta, 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 kamu sibuk sehingga kamu distracted. Distracted by apa? Orang lain. Orang yang melayani diri sendiri selalu tersandung sama orang lain. Orang yang melayani diri sendiri selalu berhenti karena apa? Melihat orang lain. Orang yang distracted, terganggu, kenapa? Karena dia nggak suka sama orang lain, dia menuntut orang lain seperti dia. Berarti senternya bukan Tuhan. Senternya siapa? Dirimu sendiri. Teman kanan kirimu, katakan dirimu sendiri. Pelayanan paling besar, paling puncak adalah melayani Tuhan secara pribadi. Maria itu melakukan pelayanan secara pribadi sama Tuhan. Tuhan masuk ke rumahnya, Maria tidak pernah buang waktu, dia fokus sama Tuhan. Dia lihat Tuhan sungguh-sungguh, satu ayat pun dia nggak mau lepas. Satu momentum pun dia nggak mau lepas. Ya baik-baik, ternyata Bapak Ibu perhatikan ibadahmu. Waktu engkau fokus sama Tuhan, sentermu sama Tuhan, Tuhan dari surga perhitungkan ibadahmu. Tuhan bicara sama Maria. Maria melakukan bagian yang tidak bisa diambil daripadanya. Baik-baik. Semua yang kita lakukan selama di bumi dari ibadah kita ini ada konsekuensinya. Kalau engkau melayani hanya pekerjaan Tuhan, ada konsekuensinya. Tuhan tidak mengenal dirimu. Kalau engkau melayani dirimu, engkau akan mati dengan dirimu. Tapi kalau engkau melayani Tuhan secara pribadi, Tuhan kenal siapa dirimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa.